Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat? Lihat, Pak. Sudah? Udah, Pak. Mana sih suaranya? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Sangat jelas. Oke, baik. Terdengar, Pak. Nah, pembahasan kita pada sore hari ini adalah terkait Job Safety Analysis, ya, atau disingkat dengan JSA. Ini merupakan proses untuk kita melakukan identifikasi bahaya, ya, dalam setiap tahapan untuk suatu pekerjaan. Jadi kita bisa menilai bahayanya dan juga nanti membuatkan program dari sisi pengendalian untuk mencegah kecelakaan dalam suatu pekerjaan. Nah, bagaimana analisis keselamatan kerja? Tentu teknik dari sisi pencegahan kecelakaan itu kita gunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, ya, terkait dari pekerjaan. Misalnya bagaimana kita menganalisis kita memilih suatu pekerjaan, kemudian kita memecah pekerjaan tersebut menjadi beberapa langkah, mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian menerapkan kontrol untuk bahaya, mengevaluasi kontrol bahaya. Nah, jadi job safety analysis ini bagaimana standar pekerjaan yang digunakan untuk safety, keselamatan bagi pekerja. Ini merupakan bagian dari kita melakukan analisis hazard, ya. Ada hazard HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment. Kemudian ada HAZID, ini identifikasi bahaya berdasarkan dari sisi lokasi. Sedangkan HAZOP, Hazard Analysis and Operable Study, identifikasi bahaya berdasarkan peralatan. Kalau dia HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment, ini identifikasi bahaya berdasarkan suatu kegiatan. HAZID ini merupakan suatu analisa, ya, kita melakukan sistematis secara kritis, ya, untuk sebuah tim yang kita di mana operasi dan prosesnya berjalan untuk kita dapat mengetahui potensi bahaya dari suatu operasi, ya. Jadi teknik dalam hal hazard identification terstruktur dan sistematis untuk kita menilai suatu sistem dalam manajemen resiko, ya. Jadi secara garis besar, ya, sesuai dengan standar IEC, bagaimana hazard identification itu yang pertama adalah proses adanya suatu plan, ya, perencanaan ditinjau secara mendetail, kemudian prosesnya itu dipecah menjadi lebih kecil dan detail untuk kita tentukan titik yang akan kita jadikan suatu objek studi. Kemudian ketiga, kita cari adanya kemungkinan terjadinya penyimpangan pada setiap proses melalui penggunaan misalnya kata kunci sebagai panduan untuk kita mempermudah suatu proses analisis. Keempat, bagaimana setiap efek negatif yang ditimbulkan dalam suatu penyimpangan, ya, itu dapat kita tentukan bagaimana dasar keamanannya, ya. Kemudian tindakan penanggulangan ataupun pencegahan, ya, dalam perlindungan identifikasi. Sedangkan dari sisi HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment, ini suatu metode, ya, untuk kita melakukan identifikasi potensi bahaya bekerja dengan kita melakukan definisi karakteristik bahaya yang mungkin terjadi dalam lingkungan tempat kita bekerja serta melakukan suatu evaluasi, ya. Jadi ada nanti evaluasi resiko.
Nah, di mana kita mengukur resiko itu bisa dengan kemungkinan, peluang atau probability, juga dampak atau akibat konsekuensi. Nah, peluang itu merupakan suatu kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan, misalnya konsekuensi suatu tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan. HAZOP ya, Hazard and Operability Study ya, merupakan dari sisi potensi menyebabkan suatu kerugian kecelakaan bagi manusia ataupun kerusakan alat di lingkungan kantor kita. Nah, kemudian tujuan daripada HAZOP ini untuk meninjau ya proses ataupun suatu operasi pada sistem ya secara sistematis menentukan dari sisi identifikasi terjadinya suatu kecelakaan. Nah, bagaimana timbulnya suatu penyimpangan ataupun suatu metode dalam hal kita melakukan hal-hal di lingkungan kerja ya. Nah, proses dari sisi HAZOP itu ada proses kemudian di mana lokasinya berlangsung, kemudian dari sisi sumber hazardnya, sumber bahayanya, kemudian ada deviasinya untuk menimbulkan suatu risiko, serta dari sisi penyebab kemungkinan terjadinya penyimpangan. Kemudian akibat dari deviasi harus diterima dari sistem, aksi tindakannya, kemudian proses dari sisi HAZOP ini ya, ciptakan dari sisi bagaimana kita bisa di dalam lingkungan kerja itu aman ya dan terhindar dari suatu risiko ataupun bahaya dalam kita bekerja. Nah, sampai sini silakan ada pertanyaan atau tanggapan dipersilakan. Sambil menunggu silakan aktifkan videonya. Kita ambil absensi record kita. Silakan aktifkan videonya. Sudah? Oke, saya ambil ya. Sudah, Pak. 1, 2, 3. Silahkan, ada yang mau ditanyakan terkait dari sisi job safety analysis, kemudian hazard, AZOP, bagaimana kita menghindari atau mengurangi risiko. Silahkan, ada? Gini, Pak. Saya, Pak. Hadir Al-Fikri, Pak. Silahkan. Tanya, Pak. Kenapa meskipun sudah banyak peraturan yang diterapkan oleh K3, tapi tetap saja pelaksanaannya masih kekurangan, Pak? Ya, kita harus mengevaluasi, juga harus melihat di lingkungan tempat kita bekerja apakah sudah melakukan ataupun melaksanakan regulasi, peraturan terkait dari sisi standarisasi maupun K3. Nah, nanti di situ kita harus lihat, udah dijalanin belum regulasi peraturan itu. Nah, itu kan ada tahapan-tahapan evaluasi parameternya di dalam suatu lingkungan perusahaan. Gitu. Dalam kita melihat ataupun untuk mengetahui, misalnya masih terjadi nih kecelakaan. Nah, berarti kita harus lihat dalam lingkungan kerja itu sudah melaksanakan belum perintah, peraturan, atau regulasi. Nah, di situ kita akan ketahuan itu. Baik. Gitu, Haider. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.